Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan menyampaikan satu pokok bahasan, yaitu mengenai penghukuman Mesabu. Saudara tentu mungkin agak asing dengan istilah ini. Mesabu itu singkatan dari meterai, sangkakala, dan bokor. Saudara, kenapa disingkat menjadi satu singkatan begini? Saya istilahkan menjadi penghukuman Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor, yaitu 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, dan 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Karena ketiganya ini merupakan satu paket penghukuman dari Tuhan kepada manusia-manusia yang menolak kasih karunia Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu kemudian di akhir zaman Tuhan meluncurkan 21 penghukuman yang saya singkat sebagai penghukuman Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor. Kalau pada zaman Musa untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan mengadakan 10 tulah. Kemudian di akhir zaman ini untuk membebaskan jemaat Tuhan dari himpitan dosa, hawa nafsu, iblis, antikris, dan nabi palsu, Tuhan akan meluncurkan penghukuman yang namanya 21 tulah akhir zaman, yang saya sebut sebagai Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor. Kalau dahulu itu yang menjadi pelaksana pengemban amanat dari penghukuman 10 tulah di Mesir itu adalah Musa. Kemudian di akhir zaman yang menjadi pengemban amanat penghukuman Mesabu atau meterai, sangkakala, dan bokor, ini adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Saudaraku, jadi yang menjadi pelaksana penghukuman Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor, ini merupakan satu paket. Saudaraku, jadi nanti saudara akan menjadi paham kalau yang menjadi pelaksana dari rencana Tuhan di dalam kitab Wahyu ini adalah tokoh-tokoh pilihan yang disebut oleh Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 1 itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Kalau di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut sebagai 7 malaikat yang menerima surat yang dituju oleh surat, kirimkanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, dan seterusnya. Kalau di Wahyu pasal 10, tokoh ini disebut sebagai 7 guru. Saudaraku, 7 halilintar. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-6 dan pasal 7 tokoh ini merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai. Kemudian di Wahyu pasal 8 sampai dengan Wahyu pasal 11, 7 tokoh ini merupakan pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, sampai dengan pasal 17, 7 tokoh ini merupakan pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah. Jadi saudaraku, sejak kitab Wahyu pasal 1, 7 tokoh itu disebut 7 bintang. Kemudian di kiprahnya di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang. Kemudian dalam kiprahnya sebagai pelaksana Mesabu, dia merupakan pelaksana penghukuman meterai, sangkakala, dan bokor atau cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya akan terangkan sekarang mengenai penghukuman 7 meterai. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 dan Wahyu pasal sampai dengan Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Saudara, penghukuman 7 meterai ini penyebabnya apa, saudaraku? Ini penyebabnya adalah penolakan manusia terhadap kasih Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan itu sudah ditolak oleh dunia. Suara Roh Kudus, suara kebenaran yang meluncur dari dasar hati, yang merupakan suara Roh Kudus, sudah ditolak oleh manusia. Roh Kudus yang memeteraikan itu sudah ditolak. Oleh sebab itu Tuhan kemudian melancarkan
atau meluncurkan penghukuman yang disebut penghukuman 7 meterai. Jadi penghukuman 7 meterai ini berasal dari penghukuman Allah Roh Kudus karena manusia sudah menolak kasih Allah Roh Kudus. Saudara, kemudian penghukuman 7 meterai ini terjadi selama 9 bulan kegerakan kuda putih. Jadi gereja belum harpazo, saudaraku. Gereja masih di bumi, saudaraku, masih dalam rangka menjangkau bangsa Israel untuk menyatu dalam rencana Allah menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, jadi penghukuman meterai ini, saudaraku, ini terjadi selama 9 bulan kegerakan kuda putih. Jadi penghukuman 7 meterai itu terjadinya 9 bulan. Saudara, sebelum 9 bulan ini saya terangkan sedikit, ini ada 2 tahun masa, yaitu masa ketika 7 bintang itu nanti, saudaraku, memberitakan kitab Wahyu ke seluruh penjuru bumi, saudaraku, menjadi petunjuk, menyucikan, menguduskan gereja-gereja di akhir zaman dengan ditandai kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Firman nubuatannya akan mampu mengguncang langit dan bumi, saudaraku, mempengaruhi alam raya, badai, topan, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Saudaraku, menciptakan banyak sekali pertobatan-pertobatan di seluruh muka bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebelum terjadi penghukuman 7 meterai ini akan ada 2 tahun dahulu, saudaraku. Ini masa penyucian gereja bangsa Zaitun liar, masa penyucian gereja bangsa kafir atau Zaitun liar, atau kita semua, supaya memenuhi standar menjadi seperti 7 kaki dian emas. Ini waktunya 2 tahun. Saudaraku, ini menggenapi nubuatan bahwa dahulu Yusuf itu, saudaraku, menyatakan diri kepada saudara-saudaranya setelah 2 tahun kelaparan itu terjadi di tanah Mesir. Saudaraku, demikian pula di akhir zaman. Nanti setelah 2 tahun itu terjadi, kitab Wahyu sudah digenapi selama 2 tahun, saudaraku, nanti kemudian akan terjadi kegerakan yang namanya kegerakan kuda putih, yang waktunya adalah 9 bulan. Jadi setelah 2 tahun itu kemudian ada 9 bulan, ini kegerakan kuda putih. Disinilah hukuman meterai Allah itu terjadi, saudaraku. Jadi pada saat 9 bulan pertama, ini saat kegerakan kuda putih ini terjadi, disinilah letak penghukuman 7 meterai. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya, kemudian salah satu di antaranya, yaitu meterai yang keempat, ini adalah bentuknya adalah perang dunia yang ketiga. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dengan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudara, kan belum pernah ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Kalau mungkin ini orang berkata lagi, wah itu sakit penyakit Pak Pendeta yang membuat mati 1/4 penduduk bumi. Ini juga belum pernah ada, saudaraku, dan ini harus digenapi dahulu, saudaraku. Jadi salah satu penghukuman meterai itu nanti adalah matinya 1/4 penduduk bumi, dan saya berkeyakinan itu adalah perang dunia yang ketiga, saudaraku. Jadi kalau belum ada perang dunia ketiga, saudara jangan bicara harpazo dulu, jangan bicara rapture dulu, saudaraku, karena ini harus digenapi dulu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, penghukuman 7 meterai itu salah satunya adalah perang dunia yang ketiga. Kemudian saudaraku, pelaksana dari penghukuman 7 meterai ini adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Jadi begitu runtut kitab Wahyu ini, saudaraku. Sejak kitab Wahyu pasal 1 itu loh, saudaraku, sudah ditunjukkan hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai. Kemudian di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 sudah ditunjukkan jelas ini hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai. Gembala yang akan menggembalakan jemaat yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku, jadi pelaksana dari penghukuman 7 meterai ini adalah tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kemudian sudah yang pertama, ini tentang meterai. Ini intinya adalah bahwa hukuman meterai itu dari Allah Roh Kudus. Saudaraku, penghukuman dari Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Karena Allah Roh Kudus ditolak, kemudian Roh Kudus menghukum bumi dengan penghukuman 7 meterai. Kemudian terjadinya kapan? Ini terjadinya adalah 9 bulan pada waktu kegerakan kuda putih. Gereja masih belum harpaso. Saudaraku, itu posisinya adalah 2 tahun setelah kita masuk kitab Wahyu. Ini ada waktu 9 bulan kegerakan kuda putih. Nah, disinilah terjadi penghukuman meterai, saudaraku. Jadi terjadi selama 9 bulan ketika kegerakan kuda putih. Kemudian yang penting lagi dari meterai ini adalah, saudaraku, bahwa salah satu di antara penghukuman meterai itu adalah Perang Dunia Ketiga. Dan korbannya Alkitab mencatat 1/4 penduduk bumi. Ini belum pernah terjadi. Saudaraku, 1/4 penduduk bumi mati bareng di dalam peperangan itu, saudaraku. Itu belum pernah terjadi, dan ini harus terjadi dahulu, baru boleh berbicara rapture, tanda 666, saudaraku. Itu setelah itu, saudaraku, ini terjadinya di Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Itu harus ada 1/4 penduduk bumi dulu yang mati. Jadi sebelum rapture itu harus ada tanda ini dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang menjadi pelaksana dari penghukuman 7 meterai ini adalah 7 bintang yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, saudara. Kemudian yang kedua, ini tentang sangkakala. Kalau tadi me, sabu itu sudah meterai. Saudara, kemudian ini sangkakala. Penghukuman sangkakala ini terjadi di Wahyu pasal 8, saudaraku, sampai dengan Wahyu pasal 11. Saudara, kita akan membaca, saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 8 ayat 1 ini meterai yang ke-7. Kemudian Wahyu pasal 8 ayat 2 ini ketika 7 malaikat, 7 hamba Tuhan itu nanti dipercaya 7 meterai, 7 sangkakala maksud saya, saudaraku. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin, saudaraku. Jadi pengakhir dari penghukuman 7 meterai itu adalah, saudaraku, terjadinya sunyi senyap di surga selama setengah jam. Itu apa sesungguhnya yang terjadi pada saat itu? Pada saat meterai yang ke-7 itu, nanti bangsa Israel dan bangsa Zaitun liar, gereja dari bangsa Israel dan gereja dari bangsa kafir itu bersatu, utuh. Kita dan bangsa Israel menyatu utuh. Dan kesatuan ini ditandai dengan surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Dan saat itu pula dinyatakan sebagai permulaan dari masa kandungan gereja Tuhan. Jadi permulaan masa kandungan gereja Tuhan itu di Wahyu pasal 8 ayat 1 nanti dinyatakan melahirkan nanti di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku. Jadi antara Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai Wahyu pasal 12 ayat 5 itu 9 bulan waktunya. Itulah waktu di mana, saudaraku, gereja bersatu utuh dari bangsa Israel dan dari bangsa kafir. Zaitun asli dan zaitun liar itu bersatu. Itu terjadi selama 9 bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat yang kedua, lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin, saudaraku. 7 malaikat itu siapa, saudaraku? Ini adalah 7 hamba Tuhan tadi yang sejak kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus atau Imam Besar Agung kita. Itulah tokoh yang akan dipakai, saudaraku, yang akan dipakai untuk meniup sangkakala. Nanti itu wujudnya adalah satu nubuatan, firman nubuatan, saudaraku. Saya baca lagi ayat 2, Wahyu pasal 8 ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ingat, malaikat ini di Wahyu pasal 1 ayat 16 adalah disebut 7 bintang. Di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut
malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan di sini ini sudah menjadi nyata. Mereka diberi amanat penghukuman sangkakala, saudaraku. Mesabu, metre, sangkakala, dan bokor. Saudaraku, ini satu paket. Jadi ini bukan banyak malaikat, bukan 21 malaikat, saudaraku. Nanti bukan malaikat silih berganti yang nggak tahu namanya itu malaikat siapa, saudara, enggak. Bukan begitu, ini tertib sekali kitab Wahyu ini. Jadi Mesabu, metre, sangkakala, dan bokor ini merupakan satu paket, saudaraku. Yang pelaksananya adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, nah rupanya ini hamba Tuhan ini yang nanti dipercaya, saudaraku, melaksanakan penghukuman kepada bumi dengan hukuman 7 sangkakala. Saudara, yang perlu diketahui lagi, ini penghukuman sangkakala ini adalah penghukuman dari Allah Sang Putra. Kalau tadi penghukuman 7 meter itu penghukuman dari Allah Roh Kudus, ya saudaraku. Tapi kalau penghukuman 7 sangkakala ini adalah penghukuman dari Allah Sang Putra, Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia yang menolak kasih dan pengorbanannya di kayu salib, saudaraku, maka Tuhan kemudian menghukum bumi dengan hukuman 7 sangkakala. Jadi penghukuman 7 sangkakala ini berasal dari mana, saudaraku? Ini berasal dari, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra. Kalau 7 metre itu penghukuman dari Allah Roh Kudus. Roh yang memeteraikan itu ditolak dunia, akhirnya dunia dihantam dengan hukuman 7 meterai. Kalau 7 sangkakala ini penghukuman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra. Dia yang sudah menebus, mencucurkan darahnya, disalibkan tetapi ditolak, diolok-olok dan sebagainya. Akhirnya dunia dihantam dengan penghukuman 7 sangkakala. Jadi penghukuman 7 sangkakala ini terjadi, saudaraku, sebagai akibat karena manusia menolak kasih Allah Sang Putra, kasih Tuhan Yesus Kristus. Manusia menolak kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian terjadinya kapan, saudaraku? Kalau 7 meter tadi adalah 9 bulan pertama, kemudian diakhiri dengan surga sunyi senyap, saudaraku. Wahyu pasal 8 ayat 1 itu waktunya 9 bulan, ya saudaraku. Kemudian karena persekutuan yang intim di Wahyu pasal 8 ayat 1 tadi, surga sunyi senyap, mempelai pria menaungi gerejanya secara sempurna, bersekutu. Akhirnya dari situlah gereja Tuhan itu mulai dinyatakan mengandung. Wahyu pasal 8 ayat yang saudaraku ke-1, saudaraku. Jadi penghukuman 7 sangkakala ini terjadi selama 9 bulan kedua setelah, saudaraku, kegerakan kuda putih selesai, setelah bangsa Israel bersatu dengan gereja bangsa Zaitun liar. Zaitun asli sudah bersatu dengan Zaitun liar. Sesudah bersatu itu akan ada 9 bulan waktu yang merupakan waktu kandungan gereja Tuhan. Saudaraku, jadi setelah gereja bangsa Israel dan gereja bangsa kafir, setelah Zaitun asli dan Zaitun liar itu bersatu dalam satu kesatuan tubuh Kristus, maka akan ada masa yang lamanya 9 bulan, yang saya sebut sebagai masa kandungan gereja Tuhan. Pada saat itulah terjadinya penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, penghukuman 7 sangkakala ini terjadi di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-6 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-11. Saudaraku, nanti kemudian Wahyu pasal 12 itu kandungannya sudah dilahirkan. Wahyu pasal 12 ayat 5. Mulai kandungannya kapan, saudaraku? Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyap. Persekutuan intim itu setengah jam antara mempelai pria dan mempelai wanita. Itu setengah jam, mengakibatkan gereja dinyatakan mulai mengandung dan nanti melahirkannya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini bahasa dewasa, sudah hendaknya mulai paham, saudaraku. Kemudian, saudara yang dikasih Tuhan, jadi
penghukuman 7 sangkakala ini terjadi selama 9 bulan kedua, yaitu selama masa kandungan gereja Tuhan. Saudaraku, setelah gereja bangsa Israel dan gereja bangsa kafir atau Zaitun asli dan Zaitun liar itu bersatu, saudaraku, maka meluncurlah penghukuman 7 sangkakala, dan yang menjadi pelaksananya adalah tokoh-tokoh tadi yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Saudaraku, dan aktivitasnya apa selama 9 bulan kandungan gereja Tuhan ini, saudaraku? Karena kita sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel dalam kesatuan tubuh Kristus, maka aktivitas pada 9 bulan yang kedua ini adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, nanti akhirnya puncak penyembahan itu digambarkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan kedua. Wanita itu berteriak mau melahirkan kesakitan. Saudaraku, ketika kita terhimpit itu, saudaraku, rasanya, saudaraku, begitu penat, berteriak, saudaraku, kesakitan, bukan ngomel ya, saudaraku. Mempelai itu enggak ngomel, tapi dia menyatakan segala sesuatunya itu dalam sembah. Saudaraku, jadi kalau orang yang sedang mengandung itu jangan ngomel, saudaraku. Mengandung kok malah ngomel, saudaraku. Jangan ngomel, diam, berdoa, banyak menyembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian saya beritahu lagi salah satu poin dari penghukuman 7 sangkakala. Salah satu dari antara 7 sangkakala itu diantaranya adalah Perang Dunia yang keempat. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 20, di mana nanti keempat malaikat yang di sungai Efrat itu dilepas, kemudian muncul 200 juta tentara yang akan berperang. Saudaraku, Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 20, Saudara baca sendiri. Saudaraku, jadi salah satu dari antara penghukuman 7 sangkakala itu adalah meletusnya Perang Dunia yang keempat dan munculnya 200 juta tentara yang akan terjun dalam satu peperangan besar. Itulah Perang Dunia yang keempat, dan korbannya nanti 1/3 penduduk bumi. Kalau ketika meterai keempat dibuka tadi, Perang Dunia ketiga, korbannya itu 1/4 penduduk bumi. Tetapi ketika, saudaraku, sangkakala, saudaraku, ini ditiup, saudaraku, ini nanti korbannya itu 1/3 penduduk bumi. Ketika Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 20 itu digenapi, saat Perang Dunia yang keempat itu korbannya 1/3 penduduk bumi. Jadi sesaat nanti sebelum Harpazo itu, saudaraku, itu akan ada perang dahsyat yang memakan 1/3 penduduk bumi menjadi korban, saudaraku. Sesaat sebelum Harpazo, sebelum Repja, sebelum pengangkatan. Jadi sebelum pengangkatan itu, saudara perhatikan baik-baik, akan ada Perang Dunia yang ketiga. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8, dan akan ada Perang Dunia yang keempat itu tertulis dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 20 dengan 200 juta tentara yang terjun dalam peperangan itu. Saudaraku, ini gereja masih belum Harpazo, saudaraku. Tapi sebentar, sesaat setelah itu, gereja nanti diangkat, Repja atau Harpazo. Kemudian yang mencapai, saudaraku, tataran rohani, ruang kudus nanti diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 14. Kalau yang Harpazo itu jemaat-jemaat yang mencapai tataran rohani, ruang maha kudus, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, itu Harpazo. Yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya itu bukan sembarang orang, tapi betul-betul orang yang terpilih, rohaninya nanti mencapai tataran ruang maha kudus, langsung Harpazo. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang rohaninya mencapai tataran ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat yang namanya Eremos atau padang belantara, padang-padang yang sunyi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Caranya bagaimana? Caranya dengan lari hilang lenyap, Peugo, saudaraku, dan terbang, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penghukuman 7 sangkakala ini salah satunya adalah Perang Dunia yang keempat. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 20.
Dan ini catatannya, gereja belum harpazo. Dan sebentar lagi, setelah Perang Dunia keempat itu baru harpazo. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi nanti bukan di tengah-tengah suasana enak begini kemudian diangkat. Bukan, saudaraku. Nanti akan melalui tahapan-tahapan tertentu di mana Israel nanti akan bersatu. Kemudian akan meletus Perang Dunia yang ketiga. Akan meletus Perang Dunia keempat. Setelah itu jaraknya pendek-pendek, saudaraku. Jadi begitu pendek-pendek jaraknya, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah itu barulah nanti terjadi yang namanya harpazo, bahasanya yang asli ya, saudaraku. Saya enggak lebih enak pakai itu daripada pakai kata-kata rapture, pengangkatan dan lain-lain, itu kurang enak, lebih baik harpazo, saudaraku. Jadi diangkat, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan, Peugo, Wahyu 12 ayat yang ke-6, ke satu tempat yang disebut sebagai padang belantara atau eremos, saudaraku. Itu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala ini juga adalah 7 bintang tadi yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian saya akan lanjutkan. Maaf. Kalau tadi sudah 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, kemudian yang terakhir adalah 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Sudah meterai, sangkakala, mesa, kemudian yang terakhir bokor atau cawan, mesabu, saudaraku. Penghukuman 7 bokor murka Allah ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 sampai dengan pasal yang ke-17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau penghukuman 7 bokor murka Allah atau 7 cawan murka Allah ini nanti gereja sudah harpazo, saudaraku, sudah diangkat, saudaraku. Yang mencapai tataran ruang Maha Kudus sudah langsung harpazo. Yang mencapai tataran ruang kudus sudah diungsikan ke eremos, ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari, yang kanak-kanak rohani diizinkan tertinggal. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudaraku, jadi di dalam penghukuman 7 bokor murka Allah ini gereja sudah harpazo, sudah diangkat, sudah diungsikan. Saudaraku, saudara perhatikan baik-baik. Kalau penghukuman 7 meterai, kalau penghukuman 7 sangkakala, itu gereja masih bersama dengan semua umat manusia di bumi ini. Tetapi ketika penghukuman 7 bokor murka Allah, 7 cawan murka Allah, itu gereja sudah harpazo, saudara. Ini bedanya. Jadi ada 21 tulah malapetaka akhir zaman, meterai, sangkakala dan bokor, mesabu. Penghukuman mesabu, saudaraku. Itu, saudaraku, yang meterai dan sangkakala, ini gereja masih berada di antara semua manusia di muka bumi ini. Kita masih berada bersama-sama dengan semua orang. Tetapi nanti ketika cawan murka Allah atau bokor murka Allah itu dicurahkan, itu kita sudah harpazo, saudaraku. Yang mencapai ruang Maha Kudus sudah harpazo, yang mencapai tataran ruang kudus ini sudah diungsikan, yang kanak-kanak rohani itu ditinggalkan. Jadi di Wahyu pasal 12 ini ada 3 kejadian penting, ya saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini yang mencapai ruang Maha Kudus, tataran rohani ruang Maha Kudus, mereka langsung harpazo, melahirkan anak laki-laki. Makanya ini yang pertama diselamatkan. Kemudian yang kedua, saudaraku, mereka yang mencapai tataran ruang kudus, mereka akan diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Saudaraku, ini yang mencapai ruang kudus, diungsikan. Kemudian kanak-kanak rohani atau orang-orang halaman yang tidak dewasa rohaninya akan tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat 17, mereka diizinkan diperangi oleh naga itu. Jadi di Wahyu pasal 12 ini ada pemisahan jemaat-jemaat sesuai dengan kadar rohaninya. Yang kadar rohaninya ruang Maha Kudus, harpazo. Yang kadar rohaninya ruang kudus ini diungsikan, peugo. Kemudian yang kanak-kanak rohani tertinggal. Saya ulangi lagi, saudaraku, yang mencapai
tataran rohani ruang Maha Kudus nanti akan langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini nanti akan diungsikan peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu tertinggal, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 17. Mereka diizinkan diperangi oleh naga itu. Saudaraku, jadi di Wahyu pasal 12 ini ada pemisahan, ya saudaraku. Dan ketika penghukuman atau bokor murka Allah, ini gereja sudah harpazo. Makanya hukumannya sangat keras. Saudaraku, merupakan campuran hukuman yang begitu dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal 15 ayat yang ke-1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin, saudaraku. Jadi siapa ini yang menjadi pelaksananya, saudaraku? Sama dengan yang menerima 7 trompet, 7 sangkakala tadi, podo, saudaraku. Sama, saudaraku, yang menerima amanat penghukuman 7 cawan murka Allah. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Maka tandanya di langit, karena sudah harpazo, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit serak ya, saya mohon maaf. Jadi penghukuman penghukuman 7 bokor murka Allah ini merupakan penghukuman dari Allah Bapa. Kalau penghukuman 7 meterai itu penghukuman dari Roh Kudus, penghukuman 7 sangkakala itu penghukuman dari Tuhan Yesus, kemudian penghukuman 7 bokor murka Allah ini merupakan penghukuman dari Allah Bapa, karena manusia sudah menolak kasih Allah Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, terjadinya kapan? Saudaraku, terjadinya penghukuman 7 bokor atau 7 cawan murka Allah ini adalah selama 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan, yaitu saat dimana dunia dilanda masa antikris. Dan saat itu pula, saudaraku, gereja sudah harpazo, gereja sudah diungsikan, dan kanak-kanak rohani tertinggal. Saudaraku, jadi lama dari penghukuman 7 bokor, 7 cawan murka Allah itu adalah 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku, 3,5 tahun. Karena yang 3,5 tahun awal tadi, saudaraku, ini gereja masih di bumi, belum harpazo, saudaraku. Ada 2 tahun, itu saat 7 bintang, 7 tokoh itu nanti menyucikan gereja-gereja di seluruh penjuru bumi. Kemudian ada 9 bulan kegerakan kuda putih, saudaraku. Kemudian ada 9 bulan lagi masa kandungan gereja Tuhan. Setelah masa kandungan ini mencapai saat untuk melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5, maka kemudian gereja harpazo. Jadi saudaraku, 3,5 tahun pertama itu terdiri dari apa? Saudaraku, 2 tahun pertama ini ketika saudaraku 7 bintang itu menyucikan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Kemudian ada 9 bulan saat kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, di mana di tengah-tengahnya nanti ada perang dunia yang ketiga. Kemudian 9 bulan yang kedua, ini masa kandungan gereja Tuhan yang dimulai dari kitab Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1. Surga sunyi senyap selama setengah jam lamanya, itu saat mempelai pria bersekutu intim dengan mempelai wanitanya. Gereja dinaungi intim oleh Tuhan sehingga dinyatakan mulai mengandung, dan melahirkannya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi kitab Wahyu itu runtut, detail, dan sebetulnya ini bahasa yang paling mudah untuk dicerna, untuk bisa kita pahami. Ini bahasa mudah dari Tuhan, saudaraku, yang sebetulnya sudah ditulis dengan semudah-mudahnya untuk kita pahami. Saudaraku, kitab Wahyu ini sangat runtut, detail, dan luar biasa rahasianya. Saudara, jadi penghukuman 7 bokor murka Allah ini berasal dari Allah Bapa, karena dunia sudah menolak kasih Allah Bapa. Kemudian terjadinya adalah selama 1260 hari atau 3,5 tahun yang kedua.
saudaraku, atau 42 bulan di saat dunia dilanda masa antikris. Jadi yang menerima penghukuman 7 bokor murka Allah itu adalah antikris dan pengikutnya. Juga saudaraku, orang-orang Kristen yang tertinggal itu terkena efeknya juga, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian pelaksana dari penghukuman 7 bokor, Mesabu, ini bunya, bokor. Penghukuman 7 bokor itu pelaksananya juga adalah 7 bintang yang, saudaraku, sudah dalam tubuh kemuliaan karena sudah harpazo, saudaraku. Saudaraku, menggenapi ini juga akan menggenapi nanti bahwa Tuhan itu akan datang bersama-sama orang kudusnya, yaitu orang-orang yang sudah harpazo tadi, saudaraku. Maka ini Tuhan tuh kalau berfirman dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya itu sebetulnya luar biasa rahasianya. Tuhan datang bersama-sama orang kudusnya, itu bersama dengan orang yang harpazo tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca Zakaria pasal 14 ayat 4 sampai 5. Ini ketika Tuhan datang di akhir 1260 hari, di akhir masa antikris, di akhir 42 bulan, saudaraku. Zakaria 14 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5, perhatikan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Amin, saudaraku. Jadi saya terangkan mengenai penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Ini saya singkat sebagai Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor. Dan ini yang menjadi pelaksananya adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudaraku, ini yang menjadi pengemban amanat Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor. Meterai, sangkakala, dan cawan atau bokor. Jadi pengemban amanatnya kalau 10 tulah di Mesir itu Musa, tetapi saudaraku, pengemban penghukuman 21 tulah akhir zaman atau saya sebut sebagai Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor, ini pengembannya adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Jadi nanti satu tokoh itu mendapatkan bagian 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 bokor murka Allah. Tugasnya, saudaraku, jadi lebih ringan dari tugasnya Musa. Kalau Musa 10 semuanya dia, tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, 21 malapetaka ini, saudaraku, yang mendapatkan mandat adalah 7 tokoh, dan setiap tokoh mendapatkan 3 mandat, yaitu 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 bokor. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu untuk lebih memahami kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu sangat detail, sangat kronologis, sangat indah. Bahkan kalau terbuka rahasianya ini membuat kita betul-betul tercelik. Saudaraku, luar biasa. Kegerakan ini harus segera didengar oleh seluruh penjuru bumi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penopang-penopang setia, saudaraku, yang luar biasa, baik dengan doanya, baik dengan topangan-topangan apapun, secara finansial, support apapun, doa, finansial, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Sudah dipakai Tuhan luar biasa. Diberkatilah saudara. Kiranya firman Tuhan, pembukaan tentang Mesabu ini, saudara bisa menangkapnya dengan baik. Jadi di akhir zaman, penghukumannya adalah 21 tulah akhir zaman yang saya sebut sebagai Mesabu, meterai, sangkakala, dan bokor. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.